Ya, ini kita sepil. Jadi ini yang sudah dibilas dengan mesin sapu air. Ini yang belum dibilas dengan mesin sapu air. Kelihatan dari segi warnanya bagaimana? Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada video kali ini kita akan membahas tahapan penting, ya terpenting dalam proses cuci karpet. Tahapan apa aja? Ikuti videonya awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik. Ini, ayo coba mendekat. Karpetnya super kotor, ya. Karpetnya karpet masjid super kotor yang model jenis tipis seperti ini. Ini warnanya kusem seperti ini, ya. Warnanya kusem, kotor seperti ini. Ini nanti bisa warnanya bisa apa ya? Cerah. Warnanya bisa hidup, kembali hidup. Ini sengaja kita ambil yang super kotor. Tujuannya apa? Biar untuk membedakan prosesnya itu yang paling penting yang mana ini. Ukurannya sekitar 3 meteran, 3-4 meter ini. Warnanya seperti ini. Tahapan pertama adalah tahapan perontok debu. Proses perontok debu seperti ini. Ya, seperti di atas ini. Setelah proses perontokan debu, baru proses basah seperti ini, cuci karpet. Ayo, dibasahi full karpetnya. Jadi proses pembasahan semua karpet ini dibasahi full merata ke seluruh bagian karpet. Dibasahi full. Setelah dibasahi full seperti ini, nanti tahapan proses berikutnya adalah dikasih sampo atau tabung samponya bisa dikasih di mesin polisernya juga bisa, atau langsung dituang di sini. Warnanya karpet seperti ini. Warnanya karpet seperti ini nanti biar kelihatan before afternya. Ini kotor. Setelah itu dikasih sampo. Dikasih sampo merata, bisa ditaruh langsung di sini atau di mesin poliser. Ya, ini sampo yang kita gunakan merek apa? Kalau untuk pengen tahu, yang kita pakai hanya yang umum atau yang dia umum di pasaran, mudah cari di warung-warung kelontong di sekitaran kita. Kalau ingin tahu merek yang kita pakai, nanti bisa japri saya langsung ke nomor berikut ini. Ya, bisa langsung japri ke kita untuk sampo apa yang kita pakai. Samponya umum, murah, tapi hasilnya menurut kita dia bagus. Jadi proses pertama tadi pembasahan, setelah itu dikasih sampo, samponya bisa diguyur langsung ataupun di mesin poliser. Jadi setelah ini ada apa? Proses sikat. Proses di sini proses sikat seperti biasa. Ya, ini disikat itu busanya bisa lebih banyak, bisa busanya langsung keluar. Warnanya dia coklat, busanya dilihat di sini, warnanya langsung coklat. Itu kelihatan ya. Setelah disikat ini, apa ya, bulu-bulu karpet itu bisa hidup kembali ya, seratnya kebuka. Ini agak meringgil ini ya, merindil saya bilangnya. Ini busanya warnanya seperti ini. Sengaja saya kasih background warna putih, tujuannya biar debunya biar kelihatan, kotorannya dia biar kelihatan prosesnya. Ini jadi disikat merata ke seluruh bagian karpet, disikat merata semuanya seperti ini. Nyikatnya seberapa lama? Ya, kalau nyikat menurut saya yang penting sudah kelihatan busanya, kotorannya, seratnya sudah buka, sudah cukup. 1-2 kali menurut saya sudah cukup. Ya, jadi disikat merata ke seluruh bagian, disikat merata semua bagian. Setelah itu kelihatan busanya banyak. Yang di sini adalah saya bilang proses inti adalah proses mesin bilasnya. Kita menggunakan mesin sapu air ya. Ini adalah proses tahapan terpenting. Karena apa? Sebentar, jangan pakai sapu air dulu. Pakai air biasa dulu. Coba disemprot yang bagian sini pakai air yang dari tekanan sanyo atau dari tandon. Ini tekanan kita kenceng, coba dibuka dulu, arahkan ke sana tembakannya. Ya. Jadi kenceng airnya kita. Kita sekarang coba bilas menggunakan air tandon atau air dari pompa biasa. Ayo, bilas sekarang ini. Satu sisi sini aja dulu, satu baris sini aja. Ini dibilas dengan air tandon. Ya, kalau pakai ini kelihatan boros karena kan banyak. Itu, ya, sebersih mungkin. Agak lama nggak apa-apa. Sambil digoyang-goyang biar dia bersih. Pastikan ini debunya sudah hilang lagi, kotorannya sudah hilang. Ini dibilas ya, bisa dilihat di sini. Bilas sampai bersih. Bisa dibilas sampai bersih. Satu aja, satu itu. Ini dibilas dengan air bertekanan dari tandon atau dari pompa yang lumayan kenceng.
Jadi setelah disikat itu, disikat model apapun, entah itu sikat pabrikan atau rakitan RPM berapa, warnanya hanya seperti ini ketika disikat. Ya, coba mendekat ke sini, bisa dilihat. Ini warnanya masih seperti ini. Warnanya masih seperti ini. Coba yang satunya dengan mesin sapu air sekarang. Kita bilas, inilah saya bilang inti atau tahapan inti dalam proses cuci karpet itu adalah proses pembilasan. Saya tak minggir dulu, ya coba yang baris satu ini aja. Ayo coba. Agak mendekat bisa kelihatan semburannya itu. Semburan untuk airnya bisa kelihatan warnanya coklat, yaitu di situ. Wow, ya luar biasa kan itu. Ini setelah disembur dengan mesin sapu air tekanan tinggi, serat atau karpet itu bisa lebih hidup. Ini dibuka. Cara bukanya seperti ini ketika dibilas dengan mesin sapu air. Digoyang-goyang dengan sudut sekitar 80-90 derajat. Nanti kita bandingkan warnanya yang dibilas dengan air biasa, yang satunya dengan mesin sapu air dari Yushima. Kita sepil prosesnya, debunya kelihatan apa ya, sangat kotor itu, keluar semua. Memang karpet yang tipis jenis ini kotornya itu parah biasanya. Karena mungkin perawatannya kurang, debunya juga banyak. Di sini sudah mulai kelihatan dari segi warna. Ya, di sini bisa kelihatan dari segi warnanya untuk pembilasan dengan mesin sapu air. Coba biar difokuskan dulu sama tim cuci ini, dibuka semua warnanya, nanti kita bandingkan antara dibilas dengan mesin sapu air ini, satu ini, yang satunya dibilas dengan air bertekanan tandon atau sanyo biasa, pompa air biasa. Ya, biar dibuka dulu di sini, cerahkan satu layer aja, satu sajadah itu dibuka. Ini adalah tahapan untuk membuka serat dan mengeluarkan debu, mengeluarkan debu yang dia terjebak atau terkunci di seratnya karpet. Ibarat ini bulu-bulunya karpet, jari-jari saya ini. Jadi kita keluarkan yang ada di bawah sini. Kalau hanya disiram dengan air biasa itu nggak bisa mengeluarkan debu. Jadi warnanya dia tetap kumel. Kalau disikat itu hanya bagian yang ujungnya aja, permukaan untuk karpetnya. Jadi tetap warnanya dia nggak bisa cerah. Walaupun disikat dengan mata sikat yang kasar ataupun yang halus, karpet itu nggak bisa wah gitu loh. Nggak bisa, perbedaannya itu nggak bisa signifikan. Di sini sudah mulai kelihatan ya, ini tadi yang dibilas dengan air biasa. Ini dibilas dengan mesin sapu air dengan tekanan tinggi, yang fluidnya dia tidak boros air juga, dia lebih hemat. Karena semburannya dia tekanan tinggi tapi tidak terlalu banyak, pas saya bilang, sudah sesuai. Ini kotorannya sampai kayak gini keluarnya. Ya, ini sekarang agak mendekat. Bisa dilihat ya. Warnanya yang ini, wow, kinclong. Itu loh, itulah bedanya di situ. Pembilasan dengan mesin tekanan tinggi atau mesin sapu air itu membuat apa ya, karpet itu perbedaan antara sebelum dan sesudah dicuci itu luar biasa. Jadi kalau hanya disikat dengan disikat poliser, walaupun itu rakitan pabrikan, kalau pembilasannya dengan air biasa tanpa ada tekanan, ini air tandon yang tekanannya mungkin 1-2 bar, ya, 1-2 bar, itu ya warnanya kayak gini nih tadi. Ini kita sepil hasilnya, ya ini warnanya kayak gini. Ya, coba sekarang ini dibantu lagi, ini separuh aja dulu. Ini separuh dibilas dengan mesin sapu air segini. Yang ini aja, separuh ini dibilas dengan sapu air, agak mendekat biar debunya kelihatan. Ini tadi udah dibilas dengan mesin dengan air tandon biasa. Dari sini. Ya, ini bisa kelihatan loh, dibilas dengan mesin sapu air itu semburan air yang keluar itu warnanya coklat. Itu kelihatan? Ya, langsung membuka warnanya sudah beda jauh. Separuh aja, separuhnya jangan dulu. Nah, oke, agak mendekat. Ini yang sudah dibilas dengan sapu air, ini yang belum. Teksturnya lebih lembut, ini lebih lembut ya. Ini ketika kena sikat itu masih berindil-berindil, masih gumpal-gumpal, belum lembut ini. Dan ketika disembur dengan air biasa, itu yang disemburkan hanya permukaan, dia nggak bisa mengeluarkan debu yang ada di pangkalnya karpet seperti ini. Warnanya sudah beda jauh dari ini dan ini. Inilah perbedaannya ketika penggunaan bilasnya dengan mesin sapu air dari Yushima dan dibanding dengan air biasa.
air biasa, tekanan tandon atau tekanan pompa biasa aja, pompa-pompa biasa. Ya seperti ini perbedaannya. Untuk menciptakan kualitas terbaik, mesin sapu air adalah inti dari proses cuci karpet. Proses pertama adalah proses perontokan debu, membuang debunya. Itu hanya membuang debu. Dia tidak bisa 100% mengeluarkan debu. Dia hanya 70% ketika karpetnya seperti ini. Masih ada 30% untuk yang dikeluarkan debunya. 30% adalah proses cucinya. Di sini disikat untuk agak membuka seratnya. Tadi merindil-merindil tadi kan sudah kebuka sedikit. Untuk mengeluarkannya harus butuh tekanan air tinggi. Tekanan air tinggi dan flow rate-nya cukup atau debit airnya cukup. Kalau hanya tekanan tinggi aja, dia nanti nggak bisa membuang debu atau kotorannya. Kayak angin aja yang keluar, saya bilang, kalau pompanya itu kecil tapi tekanannya tinggi. Ini tadi sudah terbukti. Ini kayak saya sepil. Saya coba nyalakan. Mesin sapu air ini tipis melebar. Ini tipis melebar. Ketika semakin saya angkat, ya semakin tipis. Ini, ya. Ini tipis melebar. Ketika saya dekatkan, ini untuk membuka serat. Ingat, untuk membuka serat kita perlu dekatkan seperti ini. Jaraknya 5 sentian dari karpet. Ya, kotornya parah kayak gini. Cukup dilewati 2-3 kali tergantung karpetnya. Ini sudutnya ini sekitar 70-90 derajat. Saya buka dulu. Ini saya keluarkan dulu debunya. Nanti setelah itu dibilas. Saya bersihkan dulu ya, saya tunjukkan. Ini kotoran airnya, kotornya masih parah. Nah, ketika sudah dibuka, seratnya sudah buka, warnanya sudah cerah, yang terakhir adalah proses ini. Yang terakhir adalah proses goyang sapu air. Goyang sapu air seperti apa? Saya melihat. Jadi cepat, sudah. Tinggal nanti baliknya. Kalau karpet di tempat kita, untuk baliknya tidak kita sikat, hanya kita sembur aja. Jadi ini sudah kelihatan warnanya di sini. Kita bandingkan di sini. Oke, matikan, matikan. Agak mendekat. Ya, inilah 2 sap ini yang sudah kita cuci dengan, kita bilas dengan sapu air. Ini yang belum kita bilas dengan sapu air, sudah disikat semuanya tadi. Warnanya ya seperti itu tadi. Itulah proses inti, saya bilang proses yang lebih diutamakan pada proses cuci karpet agar warnanya kembali hidup, seratnya kembali hidup, warnanya kembali cerah. Perbedaan sebelum dan sesudahnya itu luar biasa. Ini tadi ketika disikat pakai mesin sikat rakitan ataupun pabrikan sama saja. Proses intinya adalah proses bilas. Walaupun disikat dengan pabrikan, dia berat, tapi warnanya nggak bisa cerah karena sikat itu hanya menyikat, bukan mengeluarkan debu, bukan mengeluarkan debu yang terkunci pada serat karpet ini tadi. Itu tadi penjelasan dari proses bilas yang menurut kita adalah proses inti dalam sebuah cuci karpet. Semua penting, tapi yang lebih utama adalah di proses bilas. Karpet dia bisa lebih cerah, lebih wah gitu loh, seratnya lebih membuka, dan dengan mesin sapu air bilasnya bersih, potensi untuk dia bau apek itu akan berkurang sangat tinggi, karena debu karpet yang dia masih bersembunyi di serat karpet itu adalah penyebab bau, karena ada masih kuman, ada bakteri hidup. Karena lembab, dia hidup sehingga timbul bau. Ini adalah karpet yang jenis tipis ya. Tapi ketika jenisnya karpet sajadah masjid yang jenisnya tebal atau super tebal, itu mesin sapu air ini tidak boleh nozzle-nya terlalu dekat, karena akan timbul garis. Hati-hati. Jadi kita harus peka, karpet jenis apa kita harus paham. Oh, karpet ini setelah ditembak ternyata dia ada timbul garis. Itu berarti jaraknya harus diatur, jarak semburan ini. Jarak semburannya tadi ketika karpetnya ini tebal itu jangan sampai dekat-dekat seperti ini. Jadi harus diangkat seperti ini. Ya, jadi
jarak nozzle-nya yang diatur ketika karpetnya super tebel, khusus untuk karpet masjid. Kalau untuk karpet Turki seperti di belakang itu, yang ukuran 3x4 yang panjang itu, yang tebel harganya sampai belasan juta, sampai 20 jutaan itu didekatkan nggak masalah kalau itu. Tapi kalau untuk karpet masjid yang jenisnya super tebel, terus tebel kadang warna merah atau warna hijau itu, jangan terlalu dekat nozzle sapu air karena akan timbul garis. Caranya agak diangkat untuk proses bilasnya ya. Jadi itu tadi sekilas penjelasan proses cuci karpet agar kita bisa tampil lebih pede, lebih percaya diri karena hasil cucian kita bisa lebih bersih dibanding kompetitor yang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar kita bisa makin semangat untuk kontennya. Terima kasih.